Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan bahas tentang pengertian media dan sumber belajar, karakteristik serta pemanfaatannya dalam pembelajaran. Pertama-tama marilah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naufal Ma'arif dan ini anggota tim saya: Anissa Fitriani, Ira Raudatul, Olivia Devianti, Gaby Krislia, dan Windy Rosariantika. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah konsep media, yang kedua sumber belajar, ragam media dan klasifikasi media, yang ketiga pemilihan media pembelajaran, dan yang keempat langkah pemanfaatan media. Oke, apa itu media? Kita bisa lihat di Google, lalu kita ketik di dalam KBBI online. Media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Pengertian yang kedua adalah yang terletak di antara dua pihak, orang, golongan, dan sebagainya. Wayang bisa dipakai sebagai pendidikan, perantara penghubung. Dan yang keempat adalah zat hara yang mengandung protein, karbohidrat, garam, air, dan sebagainya, baik berupa cairan maupun yang dipadatkan dengan menambah gelatin untuk menumbuhkan bakteri, sel, atau jaringan tumbuhan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah media sebagai alat atau sarana komunikasi, dan juga media sebagai alat atau konsep untuk konsep untuk pendidikan atau pembelajaran. Oke, menurut bahasa Latin, media adalah kata jamak dari medium yang memiliki makna secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Lalu bisa dibuat definisi: media adalah perantara atau perantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Lalu menurut bahasa Arab, media berasal dari kata wasal yang berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Lalu pengantar media pembelajaran menurut ahli G.Nya 1970 berpendapat bahwa media adalah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang merangsangnya untuk belajar. Lalu menurut Yusuf Hadimyarso, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Lalu menurut Gerlach, medium is conceived is any person, material, or even that established condition which enable the learner to acquire knowledge, skill, and attitude. Intinya, media adalah meliputi orang, bahan, atau perantara yang dapat memungkinkan established condition, yang dapat memungkinkan seseorang atau pelajar untuk dapat memperoleh pengetahuan, skill, keterampilan, dan juga attitude atau sikap. Menurut Heini tahun 1982 berpendapat bahwa media sebagai perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Jadi televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambaran diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media tersebut membawa informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran, maka media tersebut dapat disebut media pengajaran. Lalu kita bisa ambil kesimpulan dari pengertian ahli dan juga dari bahasa. Konsep media dalam pembelajaran adalah media dapat kita batasi sebagai bahan, orang, teknologi, sarana, alat, atau saluran tempat terjadinya proses belajar. Ahli juga membatasi media adalah pesan atau informasi yang dibawa dan disampaikan melalui media cetak. Dan yang terakhir adalah media merupakan pesan yang dibawa dan diperuntukkan untuk penstimulus terjadinya proses belajar. Jadi intinya media adalah sarana atau alat atau bahan atau teknologi yang memudahkan terjadinya proses belajar mengajar. Terima kasih Noval atas penjelasan tentang materi konsep media. Selanjutnya, saya Anissa Fitriani akan menjelaskan mengenai sumber belajar.
Poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai hakikat sumber belajar. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda, yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan dalam belajar. Selanjutnya adalah mengenai fungsi sumber belajar. Saya akan menjelaskan 8 fungsi sumber belajar. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran bagi siswa maupun guru. Hal ini tentu saja dapat membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan potensi siswa. Misalnya, keesokan hari akan ada pelajaran matematika, namun seorang murid ini sudah mempelajari materi yang akan disampaikan guru semalam sebelumnya. Tentu saja pada keesokan harinya saat guru menerangkan, hanya tinggal memanggil memori-memori yang sudah tersimpan semalam sehingga akan lebih tertanam di otak tentang materi tersebut. Yang kedua adalah memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan perancangan program pembelajaran, yang dimana program perencanaannya itu lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajarannya itu dilandasi oleh penelitian. Yang keempat adalah memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Fungsi sumber belajar selanjutnya adalah untuk meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa, yaitu dengan berkomunikasi dengan narasumber. Yang keenam adalah untuk mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Yang ketujuh adalah untuk membuat proses belajar mengajar lebih bermakna, serta intinya adalah untuk memantapkan pembelajaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis sumber belajar. Dalam pengembangannya, sumber belajar terdiri dari 2 macam. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Maksudnya, sumber belajar ini secara khusus dirancang untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya, guru, dosen, pelatih, itu untuk narasumbernya. Dan untuk tempatnya atau latar settingnya, seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, dan lain sebagainya. Guru ataupun dosen itu sengaja dirancang atau diberi pendidikan yang lebih untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah bagi siswanya atau bagi mahasiswanya. Sedangkan dibentuknya laboratorium, perpustakaan, buku, modul, dan lain sebagainya, itu digunakan juga untuk memberikan fasilitas belajar bagi siswa atau mahasiswa. Yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, keberadaannya ini dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi, keberadaannya ini tidak sengaja dirancang. Contohnya pejabat, tokoh masyarakat, atau orang ahli di lapangan sebagai narasumbernya, dan pabrik, pasar, rumah sakit, surat kabar, radio, televisi yang dapat digunakan sebagai medianya dan tempatnya. Selanjutnya adalah sumber belajar menurut AICT atau Association for Educational Communication and Technology, di mana sumber belajar ini kemudian dikelompokkan menjadi 6 jenis, antara lain yang pertama adalah pesan. Pesan ini kemudian terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu ada pesan formal dan juga ada pesan non-formal. Pesan formal ini contohnya adalah pesan dari pemerintahan atau lembaga resmi. Selain itu, pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran juga termasuk ke dalam pesan formal. Yang kedua adalah pesan non-formal, yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Contohnya, pesan yang terselip dalam ceramah masyarakat ataupun ceramah dari ulama. Yang kedua adalah orang. Pada dasarnya, semua orang itu bisa menjadi sumber belajar bagi orang lain, bisa menjadi guru bagi orang lain, bisa berdasarkan pengalamannya seperti itu. Namun, pada dasarnya, orang ini sebagai sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kelompok yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar. Contohnya adalah guru.
Guru diberi pendidikan yang terarah untuk nantinya mampu memberikan fasilitas belajar mengajar bagi siswanya. Sudah diberi pendidikan, jadi sudah lebih profesional dalam menjelaskan sesuatu atau menjelaskan materi. Yang kedua adalah kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga pendidikan dan profesinya itu tidak terbatas. Misalnya politisi, tenaga kesehatan, pertanian, arsitek, psikolog, lawyer, polisi, pengusaha, dan lain sebagainya. Tenaga kesehatan ini misalkan bisa memberikan penyuluhan kepada teman-teman, kepada masyarakat, bagaimana cara menjaga kesehatan, seperti itu. Begitu juga dengan pertanian. Orang yang berada di bidang pertanian bisa mengajarkan, memberikan ilmunya kepada masyarakat bagaimana cara menanam yang baik. Seperti itu contohnya. Jenis-jenis sumber belajar yang ketiga adalah bahan, di mana bahan di sini didefinisikan sebagai suatu formal yang digunakan untuk menyimpan pesan dari pembelajarannya. Bisa berupa cetak maupun berupa produk teknologi informasi. Yang berupa cetak contohnya adalah buku ataupun modul. Dan yang keempat adalah alat. Alat di sini merupakan benda yang berbentuk fisik ataupun juga kita sebut dengan perangkat keras dan berfungsi untuk menyajikan bahan pada butir 3 sebelumnya, yaitu pada pesan formal atau informal tadi, orang maupun bahan. Contohnya adalah komputer, radio, televisi, DVD, atau lain sebagainya. Jenis sumber belajar selanjutnya adalah teknik. Teknik di sini maknanya yaitu cara prosedur yang digunakan seseorang dalam memberikan pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran. Kaitannya di sini yang dimaksud adalah metode ya. Metode apa yang digunakan untuk memberikan pembelajaran sehingga materi yang disampaikan itu lebih bisa terserap dan bisa diterima secara optimal. Contohnya adalah bisa dengan ceramah, bisa dengan permainan atau simulasi, tanya jawab, seminar, debat, dan lain sebagainya. Sumber belajar yang terakhir yaitu adalah latar atau setting. Latar yang dimaksud di sini adalah lingkungan ya. Lingkungannya ini bisa berada di luar sekolah maupun dalam sekolah, bisa di luar kampus atau di dalam kampus, bisa lingkungan yang sengaja dirancang ataupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Contohnya adalah ruang kelas, studio, perpustakaan, maupun aula. Lingkungan sebagai sumber belajar ternyata bisa kita bagi lagi menjadi 2 dalam pemanfaatannya. Yang pertama adalah lingkungan sosial dan yang kedua adalah lingkungan fisik ataupun alam. Yang pertama, lingkungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu sosial dan juga rasa kemanusiaan pada peserta didik. Sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk mempelajari tentang gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta alam dan partisipasinya untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan alam. Pada lingkungan sosial, kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama, dengan membawa peserta didik ke lingkungan. Contohnya survei, karya wisata, berkemah, dan juga outbound. Dengan adanya kegiatan outbound atau berkemah, itu akan melatih rasa kepemimpinan dan juga rasa tanggung jawab peserta didik serta rasa kerjasama yang tinggi atau gotong royong seperti itu. Yang kedua adalah membawa lingkungannya yang ke dalam kelas. Contohnya adalah dengan memanggil narasumber untuk menyampaikan materi, misalkan materi kepemimpinan, materi tentang gotong royong, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini segala sesuatu yang sifatnya alamiah atau seperti sumber daya alam. Bisa berupa air, tanaman, hewan, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tujuan lainnya adalah untuk mengamati perubahan yang terjadi dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga proses terjadinya. Nah, harapannya dengan adanya pembelajaran menggunakan lingkungan fisik ini, peserta didik itu dapat menyadari pentingnya alam, sehingga tentunya akan tertanam rasa cinta alam yang tinggi. Poin terakhir yang akan disampaikan mengenai sumber belajar adalah pemilihan sumber belajar.
Terdapat beberapa hal yang mungkin nanti akan bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih sumber belajar. Yang pertama adalah bersifat ekonomis dan praktis, artinya disesuaikan dengan biaya yang ada sumber belajar tersebut. Dan yang kedua adalah praktis dan sederhana, artinya mudah dalam pengaturannya, tidak sulit menggunakannya. Yang ketiga adalah fleksibel dan juga luas, artinya tidak kaku dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Yang keempat adalah sumber sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang tersedia. Misalnya, ingin menguasai materi jaringan, maka buku yang harus dimiliki adalah tentang jaringan, buku yang dibaca tentang jaringan, video yang ditonton tentang jaringan, audio yang didengarkan juga tentang jaringan, sehingga tujuan untuk memahami materi jaringan dapat tercapai. Yang kelima adalah sumber sesuai dengan taraf berpikir dan kemampuan siswa. Semakin tinggi usianya, maka akan semakin tinggi pula taraf berpikirnya. Jadi taraf berpikir dan sumber belajar itu juga disesuaikan dengan usia seorang anak tadi. Misalnya pada usia TK ataupun SD, hanya baru mengenal seperti organ tubuh mata, telinga, hidung, tangan, mulut. Nah, semakin tinggi taraf usianya atau semakin tinggi jenjangnya, maka materi pembelajarannya ditambah. Tidak hanya mengenal dari luarnya saja, tetapi mulai mengenal bagaimana struktur telinga, bagaimana fungsi telinga, bagaimana jaringan-jaringan yang ada pada telinga, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir adalah guru memiliki kemampuan terampil dalam pengelolaan sumber belajar tersebut. Nah, demikian materi mengenai sumber belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ialah ragam media. Ragam media terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah media cetak, dan yang kedua adalah media pameran. Media cetak merupakan media yang relatif murah dan sangat fleksibel penggunaannya. Contoh dari media ini adalah buku, brosur, leaflet, handout, diagram, dan poster. Untuk diagram, media ini digunakan untuk memperlihatkan adanya hubungan dan keterkaitan antara konsep yang satu dan yang lain. Kemudian pada poster, media ini berupa konsep visual yang terdiri dari kombinasi antara garis, warna, dan kata-kata. Poster digunakan untuk menangkap dan mempertahankan perhatian orang agar mereka dapat memahami pesan. Kemudian selanjutnya adalah media pameran. Media ini merupakan sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Contoh dari media ini ialah realia, model, diorama, gambar bergerak, dan multimedia. Realia berupa benda asli atau orisinil yang digunakan sebagai medium untuk memperoleh suatu informasi. Model berupa benda-benda pengganti yang berfungsi untuk menggantikan benda yang sebenarnya. Kemudian diorama berupa pameran statis atau diam yang didesain untuk menyampaikan informasi tentang kejadian nyata yang terjadi di masa lalu atau sekarang. Menggambarkan masa depan dalam bentuk 3 dimensi. Gambar bergerak merupakan media yang mampu memperlihatkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Media ini dapat berupa film dan video. Kemudian yang terakhir adalah multimedia. Media ini merupakan produk kemajuan dari teknologi digital yang menampilkan teks, audio, grafis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media. Klasifikasi media berdasarkan persepsi indera menurut Sulaiman terbagi menjadi 3. Ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Untuk media audio, ialah media yang mengandalkan suara.
Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau orang yang memiliki gangguan pendengaran. Contoh dari media audio yaitu radio. Yang kedua ada media visual. Media visual yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, media visual ini ada yang menampilkan gambar gerak seperti film bisu dan ada yang menampilkan gambar diam seperti lukisan. Nah, untuk media visual sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Untuk media visual 2 dimensi, contohnya yaitu foto dan poster, sedangkan untuk yang 3 dimensi, contohnya yaitu patung dan diorama. Untuk yang media visual 2 dimensi terbagi lagi menjadi dua. Ada yang pada bidang transparan, contohnya overhead transparansi, dan ada yang pada bidang tak transparan, contohnya yaitu poster. Dan klasifikasi yang terakhir menurut Sulaiman yaitu ada media audio visual. Media ini merupakan gabungan dari audio dan visual, sehingga kemampuannya lebih baik. Contoh dari media audio visual yaitu televisi. Selanjutnya ada klasifikasi media berdasarkan sasaran penggunaan. Menurut Degeng dan kawan-kawan, klasifikasi media terbagi menjadi dua. Ada individu dan ada yang kelompok. Untuk individu, itu artinya media tersebut digunakan secara perseorangan, contohnya modul pembelajaran. Sedangkan untuk yang kelompok, artinya media tersebut digunakan oleh 2 orang atau lebih dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, contoh untuk media kelompok ini ada televisi dan radio. Selanjutnya ada klasifikasi media berdasarkan cara penggunaan. Nah, berdasarkan cara penggunaan ini terbagi menjadi dua, ada yang konvensional dan modern. Untuk yang konvensional, ini artinya media tersebut tidak menggunakan elektronik seperti itu. Nah, contoh dari media konvensional ini meliputi penggunaan papan tulis ataupun peta. Nah, sedangkan untuk media modern artinya menggunakan peralatan elektronik. Nah, di sini meliputi 2 sistem, yaitu ada sistem proyeksi berganda dan ada sistem interkomunikasi. Untuk implementasi sistem proyeksi berganda, ini medianya menggunakan proyektor, sedangkan untuk sistem interkomunikasi, ini lebih ke dalam rangka pengajaran secara massal gitu, seperti penggunaan televisi di saat pandemik seperti ini. Selanjutnya ada klasifikasi media berdasarkan sudut pandang Braitz, yaitu ahli. Braitz ini mengklasifikasikan media berdasarkan 3 ciri yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Nah, atas dasar ini, media tersebut dikelompokkan lagi menjadi 8. Yang pertama, yaitu ada media audio visual gerak. Media ini memiliki suara dan memiliki objek yang dapat dilihat serta objek tersebut dapat bergerak, contohnya yaitu televisi. Media kedua yaitu ada media audiovisual diam. Nah, media ini memiliki suara dan objeknya pun dapat dilihat, namun objek tersebut tidak dapat bergerak, contohnya yaitu slide bersuara seperti yang saat ini saya lakukan. Selanjutnya ada media audio semi gerak. Media ini memiliki suara, namun tidak dapat menampilkan gerakan secara utuh. Nah, contohnya ada teleboard. Yang keempat ada media visual gerak. Media ini memiliki gambar objek yang bergerak, namun tidak memiliki suara. Contohnya yaitu film bisu. Yang keempat ada media visual diam. Media ini memiliki objek, namun objek tersebut tidak dapat bergerak, contohnya yaitu gambar maupun poster seperti itu. Nah, selanjutnya ada media semi gerak. Media ini menggunakan garis dan tulisan, contohnya dapat berupa teleautograf. Untuk media yang ketujuh yaitu media audio, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa media ini hanya mengandalkan suara. Contohnya yaitu radio. Dan yang terakhir ada media cetak. Media cetak ini menampilkan simbol tertentu yaitu huruf. Contoh daripada media cetak ini yaitu buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan bahas pemilihan media pembelajaran.
Oke, kita ambil dari pendapat ahli yang pertama. Menurut Raharjo 1986, pemilihan media hendaklah memperhatikan prinsip. Yang pertama adalah kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Apakah untuk keperluan informasi umum, hiburan, pembelajaran, dan sebagainya. Yang kedua, familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih. Apakah media itu asing bagi kita atau sudah sering kita gunakan. Dan yang ketiga adalah sejumlah media dapat diperbandingkan karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Jadi kita bisa membandingkan, misal apakah kita akan menggunakan papan tulis atau kita harus menggunakan proyektor. Pemilihan media menurut ahli yang lainnya adalah, menurut Winkle, pemilihan media harus dipertimbangkan soal biaya. Jadi tadi selain mempertimbangkan tentang tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, prosedur didaktis, dan bentuk pengelompokan siswa, kita juga harus melihat cost factor atau soal biaya. Lalu ketersediaan peralatan, waktu dibutuhkan, availability factor. Jadi apakah misal kalau kita ingin menggunakan proyektornya itu ada atau tidak. Lalu ketersediaan aliran listrik, kualitas teknis, ruang kelas, dan kemampuan guru menggunakan media secara tepat, technical know-how. Sejalan dengan pendapat dari Winkle, dikutip dari Arif Sadiman, Profesor Eli pada kuliahnya di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Malang tahun 1982 mengatakan bahwa pemilihan media seyogyanya tidak lepas dari konteksnya, bahwasanya media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Sebenarnya masih banyak pendapat ahli yang lain, seperti harus juga menyesuaikan perilaku belajar siswa, seperti faktor-faktor yang diperhatikan adalah faktor ketersediaan sumber, lalu faktor membeli atau memproduksi sendiri media tersebut. Kemudian ada faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media. Jadi maksudnya itu media merupakan peralatan yang dapat di sekitarnya atau dapat kita mudah temukan di sekitar. Lalu selain masalah ketertarikan siswa terhadap media, bisa kita kesimpulkan pemilihan media menurut ahli adalah keterwakilan pesan yang disampaikan guru juga hendaknya dipertimbangkan dalam pemilihan media. Jadi ketika guru ingin mengajar, apakah medianya itu pas atau tidak. Misal menggunakan alat peraga, apakah alat peraganya itu nantinya akan membuat siswa menjadi paham atau membuat siswa menjadi makin bingung. Setidaknya ada 3 fungsi yang menggerak bersama dalam keberadaan media. Yang pertama adalah fungsi stimulasi, yaitu yang menimbulkan ketertarikan untuk mempelajari dan mengetahui lebih lanjut segala hal yang ada pada media. Yang kedua adalah fungsi mediasi, yang merupakan perantara antara guru dan siswa. Dalam hal ini media menjembatani komunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga adalah fungsi informasi, yaitu yang menampilkan penjelasan yang ingin disampaikan guru dengan keberadaan media. Siswa dapat menangkap keterangan dan atau penjelasan yang dibutuhkan atau yang ingin disampaikan oleh gurunya. Jadi ketika nanti menjadi guru, setidaknya 3 faktor ini atau 3 fungsi ini harus diperhatikan sebelum kita menggunakan media pembelajaran. Apakah siswanya akan tertarik jika kita menggunakan media pembelajaran tersebut? Apakah siswanya atau guru dengan siswa akan ada komunikasi
secara intens dalam kelas, atau apakah siswa dapat menangkap atau menerima penjelasan dari kita ketika kita mengajar dengan menggunakan media tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Bertolak dari fungsi dan peranan media, diharapkan pemahaman pendidik terhadap media menjadi lebih jelas, sehingga tidak memanfaatkan media secara sembarangan. Pendidik dapat mengembangkan media sesuai kemampuannya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dan faktor-faktor dalam memilih dan menentukan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Langkah-langkahnya dalam pemanfaatan media ialah yang pertama yaitu merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media. Kita sebagai pengajar harus membuat tujuan yang jelas kenapa harus menggunakan media sebagai alat pembelajaran agar pada saat pelaksanaannya menjadi lebih terarah. Lalu yang kedua adalah persiapan pendidik. Pada fase ini, pendidik memilih dan memanfaatkan media massa yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Pada saat ini, banyak media yang bisa digunakan. Contohnya adalah Google Classroom, Webex, Google Meet, Zoom, bahkan WhatsApp bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga ialah persiapan kelas. Peserta didik atau kelas harus mempunyai persiapan dalam menerima pelajaran dengan menggunakan media tertentu. Pada fase ini bisa diterapkan dengan menggunakan aplikasi video conference yang ada seperti Zoom, Webex, Teams, dan sebagainya. Lalu lanjut, yang keempat adalah langkah penyajian dan pemanfaatan media. Pada fase ini, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pengajaran. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan fitur yang ada pada sebuah aplikasi untuk memudahkan dalam belajar, seperti menggunakan fitur share screen yang ada di aplikasi video conference untuk memudahkan kita menerangkan pelajaran secara langsung walaupun tidak bertatap muka. Yang kelima adalah langkah kegiatan belajar peserta didik. Pada fase ini, peserta didik belajar dengan memanfaatkan media pengajaran. Untuk fase ini lebih diterapkan kepada peserta didiknya. Bagaimana cara mereka untuk bisa belajar dengan memanfaatkan media yang ada. Lalu yang terakhir adalah langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini, kegiatan belajar dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pengajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar peserta didik. Pada fase ini bisa diterapkan dengan mengadakan kuis atau post-test atau sebagainya saat akhir dari kegiatan pembelajaran, sehingga kita sebagai pengajar bisa mengetahui sejauh mana efektivitas dari sebuah media tersebut dan cara dalam penyampaiannya. Media visual atau image memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman melalui elaborasi struktur dan organisasi dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar lebih efektif, visual ditempatkan pada konteks yang bermakna dan peserta didik harus berinteraksi dengan visual atau image itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Sekian dari saya, terima kasih.